Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu, saudara. Bagi saudara yang belum menonton atau menyaksikan firman Tuhan minggu lalu, silakan saudara bisa menonton di channel saya ini. Ya. Dan kali ini firman Tuhan masih ada kaitannya dengan firman Tuhan minggu lalu, yaitu berjudul disembuhkan untuk diberdayakan. Ya. Disembuhkan untuk diberdayakan. Ya. Jadi seorang yang disembuhkan dengan satu tujuan, diberdayakan atau diberikan kekuatan, kekuasaan ya, untuk menjadi berkat. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, silakan saudara langsung saja, tidak usah ragu-ragu, ya, subscribe, ya. Dan saya bisa pastikan setiap kali saudara, setiap kali saya menayangkan firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Ya, puji Tuhan saudara sekalian, subscriber channel ini makin bertambah sehingga makin banyak orang diberkati. Kalau saudara diberkati, saudara bisa kasih komen, ya, like, kemudian komen dan share, bagikan kepada siapapun. Ya, saya pastikan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu firman Tuhan ya, seperti pedang bermata dua. Ya, bukan hanya buat saudara, tapi juga buat saya. Saya diberkati ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan akan memberikan kita pertumbuhan rohani, ya, akan membersihkan kita. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan akan menguduskan hidup kita, sehingga kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 10 sampai 11. Disembuhkan untuk diberdayakan. Nah, kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 3 ini, ya kita tahu nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ini adalah kisah di mana Petrus dan Yohanes ya, ketika mereka pergi ke Bait Allah, di situ ada orang yang berbaring, yang duduk, bukan berbaring, duduk, ya, mengemis, minta-minta di depan pintu gerbang Bait Allah, karena lumpuh sejak lahir. Jadi ia itu ditempatkan di situ untuk minta sedekah. Ya, biasanya ketika orang sembahyang ya, di Bait Allah dan mereka memberi sedekah untuk orang miskin ini karena dia lumpuh. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh ini, ya, Petrus dan Yohanes berkata, emas perak tidak ada padaku. Yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Yaitu demi nama Yesus. Orang dari Nazaret itu berjalanlah. Kemudian Alkitab mengatakan, Petrus itu memegang tangan orang itu, kemudian membantunya untuk berdiri. Alkitab mengatakan seketika itu juga berdirilah ia. Nah, setelah dia berdiri, saudara, ya, si lumpuh yang sejak lahir ini mengikuti Petrus masuk ke Bait Allah. Nah, ketika ada di Bait Allah, ini yang kita akan baca saudara sekalian. Di ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul 3 ayat 10. Lalu mereka, orang-orang Yahudi tentunya, dan juga ahli Taurat dan orang Farisi, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Ya. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara bisa bayangkan, lumpuh sejak lahir dan biasa duduk di pintu gerbang Bait Allah, pintu gerbang indah, nama pintu gerbangnya, ya, bertahun-tahun karena biasa ya ditempatkan di situ. Nah, ayat 11 ini ayat kuncinya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Nah, kalau saudara lihat di situ dikatakan, karena orang itu yang lumpuh itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Jadi sebelumnya, ya sebelum ayat ini, orang lumpuh ini mengikuti, setelah sembuh mengikuti Petrus dan Yohanes sampai masuk ke pintu gerbang. Itu membuat orang takjub. Karena orang banyak tahu bahwa orang ini adalah seorang yang lumpuh. Ya, sudah bertahun-tahun. Ya, mereka yang biasa ke Bait Allah mengenal atau tahu. Ya, orang yang ini tidak berdaya karena lumpuh. Ya, sejak lahir, saudara sekalian. Nah, di situ yang menarik, orang itu, si lumpuh yang sudah sembuh itu, tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Saya tertarik dengan kata tetap mengikuti. Nah, kata mengikuti di sini, ini dari bahasa Yunani, krateo. Ya, krateo. Ternyata krateo secara etimologi, orisinilnya, itu artinya bukan hanya mengikuti, tetapi to hold in the hand, ya, memegang di tangan. Ya. Atau continue, ada kata tetap mengikuti, continue to hold the hand. Nah, dalam hal ini, memegang tangan siapa? Pasti tangan Petrus dan Yohanes. Karena kalau kita baca dengan teliti di ayat sebelumnya, ayat 8, ya, itu Alkitab dengan jelas, ayat 7, ya, Petrus itu memegang tangan si lumpuh. Ya, ketika mau menyembuhkan,
Petrus yang memegang tangan si lumpuh itu. Kemudian membantunya, mengangkatnya untuk berdiri. Dan Alkitab ayat 8, seketika itu juga ya sembuhlah orang ini. Nah sekarang berbalik saudara sekalian. Si lumpuh yang sudah sembuh, ya buktinya apa? Ia berdiri kegirangan, lompat-lompat. Kemudian memegang tangan Petrus dan Yohanes. Kebalikannya sekarang, ya, memegang tangan Petrus dan Yohanes. Nah yang menarik saudara sekalian, ini menarik ya. Makanya kalau kita ngerti bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru, kata krateo, ya, yang artinya to hold the hand, ya di sini memakai kata tetap mengikuti, berarti continue to hold the hand. Kata krateo itu berasal dari kata Yunani kratos. Ya, kratos itu artinya strength, kekuatan, power, kuasa. Ya. To have power, memiliki kuasa. Ya. To be powerful, ya. To master, to rule. Ya. Jadi saudara sekalian, ternyata orang ini setelah sembuh itu bukan hanya sekedar kegirangan, lompat-lompat, tetapi orang ini ya, diberikan kekuatan, kuasa, power. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Karena dengan kesembuhan si lumpuh ini, orang berkerumun. Ya, kalau kita baca selanjutnya, itu terjadi hal yang luar biasa. Petrus dan Yohanes itu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan luar biasa, banyak orang yang percaya, saudara sekalian. Tadinya si lumpuh tidak berdaya. Ketika disembuhkan, dia diberdayakan. Ya, dia diberikan kekuatan ya, untuk bisa terus mengikuti Petrus dan Yohanes, saudara sekalian. Nah, apa implikasinya buat kita? Kisah orang lumpuh yang sejak lahir ini disembuhkan. Orang percaya itu disembuhkan dari sakitnya. Sakit apa? Ya kalau kita baca atau kita pelajari ya firman Tuhan minggu lalu 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 itu ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Dikatakan gini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, saudara dan saya yang percaya Yesus itu telah mati terhadap dosa. Artinya tidak lagi melakukan dosa, mati terhadap manusia lama dan hidup menjadi manusia baru, yaitu hidup untuk kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini dari bahasa Yunani dikaiosune. Nah, dikaiosune. Kebenaran juga dari kata Yunaninya aletheia, tapi di sini memakai kata dikaiosune. Nah, dikaiosune itu artinya bukan hanya righteousness, tetapi artinya the condition acceptable to God. Ya, the condition, artinya kondisi yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi saudara dan saya disembuhkan dari sakit untuk hidup untuk kebenaran. Artinya kita harus hidup ya, memiliki kondisi yang berkenan kepada Allah. Kata kebenaran di situ juga artinya ya, correctness. Ya, correctness artinya benar. Correctness of thinking, acting, and feeling. Benar dalam cara berpikir, berasa, dan bertindak. Ya. Nah, saya lanjutkan. Kalimat selanjutnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita tahu, ya, ketika Yesus disalibkan, ya sebelum dia disalibkan, itu tubuhnya dicambuk ya, berkali-kali dengan cambuk yang luar biasa. Nah, itu menimbulkan bilur, luka, ya, luka yang mengerikan, luka yang luar biasa, saudara. Nah, Petrus ini mengutip dari Yesaya 53 ya, ayat 5 dan 6. Itu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Telah sembuh dari apa, saudara sekalian? Kalau kita baca ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Ya. Jadi kalau kita baca runtutan ayat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dahulu kamu sesat seperti domba. Domba itu mudah sesat. Ya, ketika domba itu dalam kawanan, itu bisa dituntun ya, untuk menikmati rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi ketika domba itu menyimpang, makin jauh, itu menjadi sesat. Domba itu binatang yang bodoh. Dan domba itu binatang yang lemah, yang tidak ada pertahanan dirinya. Tidak punya taring, tidak punya cakar, tidak punya kemampuan untuk lari karena gemuk, apalagi dengan bulunya yang lebat. Ya, tidak punya tanduk, ya ada, kalaupun ada tanduk, tanduknya masuk ke dalam, itu juga untuk yang jantan. Jadi lemah sekali. Ketika dia tersesat, itu dia dalam keadaan kondisi yang berbahaya. Nah, kita digambarkan seperti domba yang sesat. Tetapi kita memiliki gembala yang mau mati bagi domba-dombanya. Dan kita diselamatkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dari kesesatan kita. Ya, kalau saudara lihat gambar seorang gembala, ya, dalam ini Yesus, gembala yang baik, itu menggendong dombanya. Ya. Nah, kita diambil dari kesesatan untuk dibawa kembali kepada gembala, yaitu pemelihara jiwa kita. Jadi sebenarnya
Bilu-bilu Tuhan Yesus itu, kematian Yesus di kayu salib itu bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit fisik kita saja. Ya memang tidak salah kalau kita sakit kita berdoa minta kesembuhan. Bahkan hamba Tuhan termasuk saya pun kalau berdoa itu memakai rumusan ini. Ya dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Ya nggak salah. Tetapi ya, kalau kita memperhatikan konteks ayat ini, kesembuhan yang dimaksud adalah kesembuhan dari sakit jiwa kita. Ketika kita berdosa, ya Alkitab mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dosa itu menyebabkan kita terhilang, ya, menyebabkan kita tersesat. Nah, Yesus datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau suruh baca tentang Sakius, pemungut cukai itu, ya, ketika Yesus mampir ke rumahnya, kemudian dihidangkan makanan, ketika mereka ada di meja makan, kita baca Sakius itu berkata, ya, jika ada orang yang kutipu atau kuperas, aku akan ganti 4 kali lipat, ya, bahkan separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan Yesus berkata, orang ini anak Abraham, ya, dia diselamatkan, ya, terjadi keselamatan di dalam rumah ini, karena orang ini adalah keturunan Abraham. Dan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk mencari yang orang benar, melainkan yang terhilang. Yesus misinya mencari yang terhilang atau yang tersesat. Nah, kita yang sudah percaya Yesus itu diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, diberikan potensi kemampuan untuk menjadi serupa dengan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidupnya berkenan kepada Bapa di surga, yang kondisinya acceptable to God. Demikian juga dengan kita yang sudah percaya Yesus itu diberikan kemampuan, daya upaya untuk menjadi anak Allah yang berkenan. Di mana ketika Yesus dibaptis ada suara Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian juga dengan kita. Kita diberdayakan, diubah karakter kita dari karakter dosa, ya, dari sinful nature, yang tidak berbuat dosa, yang cenderung berbuat dosa, yang meleset, tidak tepat terhadap apa yang Tuhan kehendaki, tidak sesuai dalam lingkaran kehendak Allah. Dengan keselamatan yang Tuhan berikan, kita diberikan potensi untuk apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Sebagaimana Yesus, ya, dia melakukan kehendak Bapa di surga. Selalu tepat. Demikian juga dengan kita, ya, kita diarahkan kepada kebenaran. Karena ketika kita diselamatkan, ada dimeteraikan di dalam diri kita Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yaitu ketepatan melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan bukan itu saja, saudara sekalian. Keselamatan dalam Yesus juga dimaksudkan untuk kita dibangkitkan dan bersama Kristus memerintah bersama dengan Dia. Di Efesus pasal 2 ayat 6, bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia, supaya, perhatikan, kita memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Jadi saudara dan saya yang sudah diselamatkan, ketika mati kita dibangkitkan, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Itulah dimuliakan bersama dengan Kristus di Roma 8 ayat 17. Mari saudara sekalian, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, supaya bisa diberdayakan, dimuridkan, ditingkatkan kualitas hidupnya, supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.